Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, silakan untuk duduk. Baik, terima kasih. Oke. Bagaimana? Duduknya apakah sudah nyaman? Sudah. Baik, terima kasih ya sudah datang dan berkenan hadir di sesi konseling pada hari ini. Oke, baiklah sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Putri Maharani. Saya di sini mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya bertindak sebagai konselor. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Anita Dewi Ayu dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, alhamdulillah ya kita dapat dipertemukan hari ini dengan dalam sesi konseling hari ini. Gimana perjalanannya dari rumah apa dari kosan nih? Dari kosan. Gimana perjalanannya ke sini? Tadi teh itu hujan. Oh iya. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya kamu belakangan ini apa ya? Kesibukannya paling Kalau boleh tahu kamu kesibukannya belakangan ini apa sih? kesibukannya kuliah sama ngerjain tugas, Bu. Oh iya, banyak tugas ya sekarang ini ya? Iya, lebih banyak tugas. Oke, sebelum sesi ini berlangsung, saya meminta izin untuk mencatat dan merekam. Nah, di sana ada kamera ya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Oke. Apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti sesi konseling? Oh, baru pertama kali. Oke, baik. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Konseling adalah proses membantu individu untuk menyelesaikan masalah yang ada atau sedang individu hadapi. Jadi dalam proses ini saya memfasilitasi kamu agar menemukan solusi atas masalah yang kamu hadapi. Oke, di sesi konseling ini juga ada hal yang perlu kita sepakati hari ini, yaitu ada sesi konseling ini terdapat ada tiga asas ya, yaitu salah satunya asas kerahasiaan, di mana konselor menjaga kerahasiaan konseling selama proses konseling. Jadi apapun yang saya dan kamu perbincangkan hari ini itu bersifat rahasia. Jadi yang tahu hanya kamu dan saya. Seandainya jika ada orang lain yang ingin tahu ingin tahu tentang masalah konseling ini, misalkan keluarga, teman atau pasangan, saya ingin meminta persetujuan kamu untuk siapa aja sih yang boleh saya dikasih tahu terkait sesi konseling ini, ataukah hanya perlu saya dan kamu saja? Saya dan ibu aja. Baik, terima kasih ya sudah mempercayai saya. Oke, dan yang kedua ada asas keterbukaan, di mana kamu bersifat terbuka kepada saya dan dapat menceritakan segala permasalahan yang dihadapi oleh kamu tanpa rasa khawatir dan takut, dan jangan kamu tidak perlu ragu untuk merasa takut dihakimi. Saya ada mendengarkan bersama-sama dan nanti kita cari solusinya bersama-sama. Oke, yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana kamu dapat menerima saya sebagai konselor untuk sesi konseling hari ini. Oke, apakah sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih ya atas kepercayaan yang diberikan. Baiklah, sebelum mulai sesi ini, saya jelaskan terkait sesi konseling ini. Nah, jadi sesi konseling ini akan berjalan selama 4 sesi, di mana setiap sesinya akan berlangsung sekitar 45 atau sampai 60 menit. Adakah hal yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum memulai sesi konseling hari ini? Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Oke, apakah posisi duduknya sekarang sudah terasa nyaman? Nyaman. Oke, baiklah. Mari kita mulai ya. Baiklah, bisakah kamu menceritakan permasalahan yang kamu hadapi saat ini? Baik Ibu, di sini saya akan menceritakan masalah yang saya hadapi, yaitu di dalam pertemanan dan juga di kelas. Jadi bagaimana? Kalau di kelas itu saya
apa ya, mau berpendapat tapi kadang malu gitu. Oh, Terus kadang kalau dalam pertemanan mah saya ngerasa saya teh dijauhin gitu sama, kan saya teh punya 3 teman. iya. Nah, yang berdua itu kayak saya teh ngerasa mereka teh ngejauhin saya, tapi saya gak tahu masalahnya apa gitu. Oke. Mungkin karena capek, gak tahu kenapa gitu. Oke. Oke, jadi kamu merasa di kelas itu tidak percaya diri dan merasa takut ya, Ya, karena kamu itu pengen berpendapat di kelas itu, tapi kamu itu merasa kayak rasa takut itu takut besar salah gitu ya. ya. Oke, apakah seperti itu? Ya. Oke. Apakah ada hal lain lagi yang ingin ceritakan? Baik, kamu baiklah. Apa yang membuat kamu datang di sesi konseling hari ini? Baik ibu, di sini saya teh merasa capek terus sedih karena sekarang kan lagi banyak tugas gitu, dan juga saya sering insecure sama teman sekelas saya mau berpendapat tapi saya teh gak bisa gitu maksudnya teh. Terus kadang kan di teman saya teh apalagi banyak yang gitu gini aku orangnya teh, jadi membuat saya teh gak percaya diri aja gitu mau berpendapat juga. Terus teh ada juga di hal lain itu soal pertemanan. Oke. Jadi kamu merasa tidak percaya diri ketika berada di lingkungan teman-teman kamu di kelas kayak gitu, atau seperti itu? Iya. Oke. Jadi kamu merasa sedih karena menilai dirimu lebih tidak berarti dibandingkan teman-teman kamu? Iya. Apakah seperti itu? Iya. Oke. Apakah ada hal lain lagi yang ingin kamu ceritakan? Ya, nanti ceritain dulu ya. Hal lain tentang pertemanan. Yang tentang pertemanan paling ibu, Ya. kalau dalam pertemanan tuh kadang capek aja sama capek. Terus pas semester sebelumnya teh kita teh akrab, pas akhir-akhir sekarang kayak agak ngejauh gitu bu, jadi gak tahu permasalahannya teh dari apa. Jadi ngerasa saya teh gak nyaman nih bu di kelas teh, ngerasa saya kayak sendiri, kalau di kelas teh ngerasa sendiri aja gitu bu, gak ada teman. Oke, baik. Sepertinya hubungan berteman itu sangat penting Mbak bagi kamu ya. Tapi saat kamu merasa tidak sebanding dengan mereka, itu membuat kamu menjauh. Apakah seperti itu? Iya. Jadi kamu menarik diri karena kamu takut dinilai atau dibandingkan, seperti itu? Iya. Bisa diceritakan persisnya seperti apa yang kamu alami di saat kamu di dalam pertemanan itu? Jadi kita teh dulu teh akrab banget. Ya. Sampai kemana-mana teh selalu bertiga gitu. Nah, pas kita naik semester agak bubar jadi canggung gitu, jadi ngumpul. Terus teh kalau mau ke kampus dia jarang ngajak gitu, biasanya mah ayo ditunggu di sini gitu. Ini mah enggak, jadi membuat saya teh kayak saya teh udah enggak seperti dulu lagi, gak penting gitu kayak nama, tapi gak tahu ya bu. Ya. Nah, terus teh pas kita masuk lagi jadilah canggung, soalnya kan kayak jarang komunikasi gitu. Terus kan semester sebelumnya emang kita teh agak berjarak, jadi pas sekarang teh kita teh agak canggung. Terus ya beda aja gitu bu sama semester sebelumnya, tapi di sisi lain saya teh nyaman. Ya. Jadi kamu itu merasa capek di pertemanan itu ya, jadi kayak kamu tuh merasa gak percaya diri di pertemanan itu, jadi kayak kamu itu merasa dijauhin oleh teman-temanmu, kamu sendiri juga tidak tahu ya apa masalah yang kamu hadapi sekarang gitu ya, gitu. Itu masih membuat kamu terasa melelahkan ya.
menyimpan rasa itu sendirian. Seperti itu. Telah banget. Oke. Terus apakah oke apakah ada hal lain lagi yang ingin kamu ceritakan? Kayak nama yang saya hadapin sekarang teh cuma masalah pertemanan dan juga di kelas aja. Oke, masalah kamu ingin percaya diri mungkin ya sekarang itu. Jadi kamu itu gak pengen kedepannya itu bisa berteman lagi dengan mereka meskipun berteman bukan kayak dulu lagi tapi berteman kayak ya udah biasa aja seperti itu. Iya, pengen baik-baik aja gitu. Oke, jadi dapat saya simpulkan ya, kamu itu merasa lelah karena belum eh, mendapatkan dukungan dari teman-teman kamu itu gak percaya diri di kelas, kamu itu merasa insecure dengan teman-teman kamu itu merasa dijauhin sama teman-teman kamu, apakah seperti itu? Iya. Baik, oke. Apa yang kamu harapkan terjadi setelah sesi konseling hari ini? Mungkin mendapat pengalaman atau mendapat masukan dari ibu agar saya nggak merasa tenang gitu. Oke, jadi kamu itu ingin tenang, terus ingin kayak di kelas juga percaya diri kayak gitu lah ya. Jadi gak merasa sendiri. Ya. Oke, kalau keadaan ini berubah, kamu ingin seperti apa? Jadi kayak kalau kamu itu sudah percaya diri, udah gak merasa insecure di kelas, apa yang kamu rasakan? Mungkin kayak nyaman dan tenang kayak. Oke, jadi kamu itu bisa nyaman di kelasnya, bisa tenang untuk kuliahnya, seperti itu? Ya. Oke, langkah kecil apa sih yang bisa dimulai dalam minggu ini supaya kamu itu bisa percaya diri di kelas? Kayak nama aku tuh pengen baikan dulu sama teman aja gitu Bu. Biar saya biar bisa nyaman dulu terlebih dahulu. Oke, jadi kamu itu langkah awalnya itu ingin berbaikan dulu dengan teman kamu supaya dalam diri kamu juga terbuka untuk percaya diri. Ya. Apa seperti itu? Iya. Oke. Kalau kamu mencapai hal itu, apa yang akan kamu rasakan? Jadi kayak kalau kamu tuh sudah mencapai percaya dirian itu, kayak kamu udah baikan sama teman kamu, apa yang kamu rasakan? Mungkin bakal terutama bakal nyaman kegiatannya. Terus apakah bakal ini nggak capek lagi ya untuk kuliahnya? Gitu. Kalau kamu mencapai hal itu, apa yang kamu rasakan? bakal nyaman di kelas, terus nyaman dalam pertemanan, dan juga bakal gak capek aja gitu sama lingkungan perkuliahannya. Oke, jadi kamu itu bakal nyaman sama teman kamu, nyaman juga di kelas, seperti itu? Ya. Oke, kamu mulai dari mana dulu untuk memperbaiki keadaan itu? Mulai dari pertemanan. Mulai dari pertemanan kayak menyapa teman, kayak gitu ya? Kayak memulai lagi dari awal lagi sama teman-temannya. Jadi biar dia canggung untuk kedepannya. Seperti itu? Ya. Baik. Kalau dari semua yang kamu rasakan hari ini, menurutmu apa yang ingin kamu ubah atau capai? Yang ingin diubah. Rasa kepercayaan diri. Oke, rasa percaya diri ya. Kamu ingin ubah itu. Oke. Dan dan jika kepercayaan diri itu berhenti, jadi kayak kamu itu gak percaya diri sekarang itu. Ya. Nah, jadi kalau kepercayaan diri itu kamu muncul untuk percaya diri, lalu apa yang terjadi pada dirimu?
mungkin bakal merasa puas sama diri sendiri aja, kayak kayak akhirnya aku bisa kayak gini. Oke, seperti apa kepuasan itu, kayak tenang itu? Oke, kamu itu tadi menceritakan bahwa kamu itu ingin sudah bakal puas ya dengan apa yang kamu capai kayak gitu ya. Seperti apa sih? Mungkin bakal nyaman, tenang, dan juga bisa tidur kayak gitu, jadi kan kepikiran. Oke, baik. Saya ingin jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu kamu merasa sangat eh, tidak percaya diri, dan di skala 10 itu kamu merasa tenang, kamu itu merasa percaya diri, kira-kira kamu ada di skala berapa? Skala 4. Oke, bagaimana di skala 4 itu? Kadang Percaya diri. matematis dah. Kadang kalau kita berpendapat kalau sekolah itu kadang ada yang menerima gitu, jadi membuat saya teh kadang percaya, tapi kadang juga ada yang gak menerima, jadi membuat saya teh kayak ya udah saya gak mau buat pendapat gitu. Oke, jika tadi skala 4 ya? Iya. Jika dinaikkan, kamu ingin dinaikkan ke skala berapa? Mungkin ke skala 8 terlebih dahulu. Oke, di skala 8 itu kamu seperti apa? Kayak pengen lebih percaya diri lagi, terus biar bisa didengerin gitu sama teman-teman, dan juga Gak mikirin hal negatif mungkin ya, seperti itu. ya, Oke, jadi hidup. Oke, ya sudah. Jadi kamu itu tadi bilang kamu itu akan gak mikirin hal negatif lagi, kamu akan nyaman lagi di kelasnya bersama teman-teman kamu, apa seperti itu? ya. Oke. Oke. Di skala 8 itu kamu seperti apa? Saya gak mau mikirin hal yang negatif yang bisa membuat saya enjoy. Oke. Di skala 8 itu kamu seperti apa? Saya pengen yang gak mikirin negatif gitu Bu, terus agar saya enjoy gitu kehidupannya, gak banyak pikiran. Oke, jadi kamu itu ingin tenang pikirannya ya, ingin enjoy, kayak gak mau tuh ya memikirkan hal-hal negatif, kayak musingin pertemanan kayak gitu ya. Iya. Oke, apakah ada hal lain lagi? Ibu kalau bisa saya pengen mencatat agar dalam pikiran saya teh lebih. Apakah ada hal lain lagi yang ingin kamu ceritakan? Saya pengen menulis agar dalam pikiran saya teh gak ada yang negatif lagi gitu, kayak agar lebih tenang. Oke. Tadi kamu bilang kamu ingin menulis isi pikiran kamu ya? Iya. Bagaimana kalau kita coba latihan, kita bisa praktik bareng ya? Nanti kamu bisa aplikasikan di rumah atau di kosan sendiri. Apakah boleh? Boleh. Oke, baik. Sekarang coba kamu, apakah duduknya sudah nyaman dulu? Sudah. Baik, sekarang coba kamu ingat satu kalimat negatif yang paling sering muncul di kepalamu belakangan ini, yang kira-kira bikin kamu merasa jatuh banget. Sekarang teh lebih ke kayak teman aja Bu, teman, masalah pertemanan yang sering muncul di dalam pikiran. Oke, kamu sekarang coba ucapkan kalimat itu sekali dengan nada biasa. Mungkin sekarang lebih banyak ke pikiran ke teman.
Baik, sekarang kamu ulangi lagi pelan-pelan. Mungkin sekarang lebih banyak pikiran sama teman gitu. Oke, ulangi lagi coba. Mungkin sekarang lebih banyak pikiran lagi sama teman. Oke, ulangi lagi. Mungkin sekarang lebih banyak pikiran sama teman. Apa yang kamu rasakan setelah mengulang kata itu? Kayak aneh sih Bu. Enggak Apa yang kamu rasakan setelah mengulang kata tadi? aneh sih Bu, kayak kosong aja gitu isi pikirannya. Oke, jadi kamu merasa makna dari kata-kata itu mulai berkurang ya? Iya, Oke. Dan kamu mulai bisa melihat itu cuma kata-kata, bukan fakta tentang siapa dirimu. Jadi kayak kamu itu bukan gak boleh jadi kamu itu bukan gak boleh berteman sama orang itu, tapi itu mah hanya sebuah pikiran negatif kamu tentang teman itu. Oke. Sekarang kita coba cara lain, ucapkan kalimat itu lagi, tapi kali ini dengan suara bebek yang lucu aja. Misalnya, tadi kamu bilang kamu ingin mencoba menulis isi pikiran kamu. Bagaimana kalau kita coba latihan, kita bisa praktek bareng-bareng ya. Nanti kamu bisa aplikasikan di rumah atau di kosan. Apakah boleh? boleh. Baik, sekarang coba kamu ingat satu kalimat negatif yang paling sering muncul di kepala kamu belakangan ini, yang kira-kira kamu merasa jatuh banget. Mungkin saya insecure bersama teman saya. Oke, kamu sekarang coba ucapkan kalimat itu dengan nada biasa. Saya insecure dengan teman saya. Baik, sekarang coba kamu ulangi lagi pelan-pelan. Saya insecure dengan teman saya. Coba ulangi lagi. Saya insecure dengan teman saya. Ulangi lagi. Saya insecure dengan teman saya. Oke, apa yang kamu rasakan setelah mengulang kata tadi? Kayak lebih kosong aja gitu Bu. Kayak masa aneh ya? Iya. Oke. Dan kamu mulai bisa melihat itu cuma kata-kata, bukan fakta tentang siapa diri kamu. Sekarang kita coba cara lain ya. Ucapkan kalimat itu lagi, tapi kali ini dengan suara bebek yang lucu saja misalkan. Oke, saya praktekkan ya. Saya insecure dengan teman saya. Saya insecure dengan teman saya. Saya insecure dengan teman saya. Oke, coba kamu lakukan. Saya insecure dengan teman saya. Saya insecure dengan teman saya. Saya insecure dengan teman saya. Oke. Gimana perasaannya? Kayak lebih pengen ketawa aja. Jadi lucu ya? Iya. Kayak gitu. Oke. Kamu merasa lebih ringan sekarang? Lumayan. Oke. Karena kamu mulai bisa lihat pikiran itu sebagai suara lucu, bukan sebagai kebenaran yang kamu ikuti. Itu inti dari latihan ini. Pikiran tentang datang, tapi kamu bisa memilih cara memperlakukannya. Mau percaya sepenuhnya atau cuma mengamatinya dari jauh. Coba satu kali lagi. Ada pikiran yang lain yang sering muncul selain itu? Saya gak layak untuk berteman. Langsung jawabannya. Saya gak layak untuk berteman. Oke.
Coba kalimat itu lagi. Saya gak layak untuk berteman. Oke, sekarang ucapkan kalimat itu pakai suara tadi lagi. Saya gak layak untuk berteman. Oke, coba ulangi lagi satu kali lagi. Saya gak layak untuk berteman. Apa yang kamu rasakan? Sama sih kayak yang tadi. Kayak lucu Iya. ya? Oke. Eh, Oke. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan itu lagi tadi? Jadi lucu sih Bu, saya jadi sadar bahwa itu cuma pikiran isi kepala saya. Oke, kamu menyadari bahwa kamu bisa mendengar pikiran itu, tapi tidak harus tunduk padanya. Oke, dan kamu punya kuasa untuk memilih percaya, diamkan atau cukup dengan melihat dari jauh saja. Jadi nanti kamu merasa pikiran itu datang lagi. Oke, dan kamu punya kuasa untuk memilih untuk tidak percaya dan diamkan saja atau cukup melihat dari jauh. Iya Ibu. Jadi nanti kalau kamu merasa pikiran itu datang lagi, kamu bisa lakukan seperti tadi. Ucapkan kayak saya gak layak menjadi teman, kayak ulangi terus atau kasih suara lucu. Lalu kamu bisa menulisnya. Itu akan membantu kamu lebih sadar dan tidak larut. Oke. Saya suka banget latihan ini Bu, gampang tapi efeknya berasa. Langsung. Saya suka latihan ini Bu, kayak tenang dan juga kayak berasa aja gitu Bu. Oke, saya senang kamu merasa begitu. Artinya kamu sudah mulai menciptakan ruang dalam diri kamu untuk tidak larut, tapi juga tidak menghindar. Seperti itu. Iya Ibu. Oke. Kamu hari ini sudah membagikan banyak hal tentang rasa capek, kecewa pada teman kamu, perasaan gak percaya diri kamu di kelas, sampai pikiran-pikiran yang membuat kamu ingin gak layak berteman. Nah, seperti itu? Iya Ibu. Oke, dari sesi konseling hari ini, apa yang kamu dapatkan? Yang saya dapatkan mungkin pelajaran yang tadi ya Bu, yang diulang-ulang itu katanya. Terus agar bisa tenang, saya jaga banyak pikiran. Karena dari ucapan itu ada yang lucunya juga gitu. Oke, kamu sudah paham ya sama apa yang kamu harus lakukan ke depannya untuk menangani kayak pikiran negatif kamu. Selain merasa lebih tenang, adakah sesuatu hal kecil yang ingin kamu coba setelah sesi konseling ini? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki semuanya terlebih dahulu dengan teman gitu. Oke, itu langkah yang sangat baik ya. Kamu bisa menulis jadi temanmu itu di saat pikiran mulai muncul. Kamu tidak sendirian, pikiran akan tetap ada, tapi kamu sudah punya cara untuk meringankan pikiran itu. Kalau nanti kamu merasa goyah dengan pikiran itu, apa hal yang bisa kamu ingat dalam sisi ini untuk membuat kamu bertahan? Mungkin yang pertama teh bisa tenang dengan perkataan yang tadi, terus bisa menulis isi pikiran kita pas kita lagi mumet, lagi gak tenang, dan juga berulang-ulang kata-kata yang tadi aja gitu. Oke, ada hal lain lagi? Mungkin udah aja gitu. Oke, hebat ya kamu. Suara bebek itu bisa menjadi alarm bagi kamu. Sekarang bisa memutuskan jarak antara pikiran dan diri kamu sendiri.
karena kamu sudah mulai melangkah ke arah yang lebih sehat, bukan dengan menghilangkan pikiran negatif, tapi dengan mengubah cara kamu memandangnya. Dan kamu juga tahu sekarang bahwa kamu tidak harus sempurna untuk menjadi berarti yang penting kamu. Yang berarti yang kepenting kamu berusaha untuk terus bergerak walaupun pelan-pelan. Karena sesi kita hari ini adalah sesi 1, saya ingin sampaikan, kamu boleh banget datang kembali kapanpun kamu merasa butuh ruangan ini untuk berbicara lagi, atau kamu juga bisa menulis pengalamanmu hari ini untuk membantu dirimu tetap terhubung dengan apa yang kamu sudah mulai. Ya Bu, saya kayak punya pegangan sekarang, kayak gak bisa lepas tadi pas datang. Ya Ibu, saya sekarang kayak punya pegangan dan saya agak pas kayak tadi pas mau datang ke sini teh kayak agak ragu aja gitu. Oke, saya senang mendengarkannya dan saya ingin kamu tahu langkah kecil yang kamu ambil hari ini bukan cuma berarti untuk kamu, tapi juga menunjukkan bahwa kamu punya harapan untuk hidup di masa depan lebih baik lagi. Jadi kamu itu bakal percaya diri lagi, teman-teman kamu kembali lagi kepada kamu yang tadinya kamu insecure dengan mereka, tapi kamu bisa untuk kembali lagi dengan mereka. Terima kasih ya telah hadir dan terbuka. Saya bangga kepada kamu. Baik Ibu, terima kasih kembali sudah mendengarkan cerita dari saya. Sama-sama. Jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa di lain waktu.